Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pemilik PS Store jadi tersangka kasus pengeroyokan. Pemilik PS Store yakni Putra Siregar dan pemain FTV Rico Valentino jadi tersangka kasus pengeroyokan terhadap seseorang berinisial MNA. Saat ini Putra Siregar dan Rico Valentino sudah mengenakan baju orange alias ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto menerangkan kronologis pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino. Peristiwa pengeroyokan terhadap MNA di sebuah kafe kawasan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah terjadi pada 2 Maret 2022 lalu. Peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino terekam dalam CCTV kafe. Berdasarkan rekaman CCTV, pengeroyokan terjadi saat pagi hari, yakni sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Aksi pengeroyokan dipicu oleh ketidaksukaan Rico melihat salah seorang teman perempuannya mendatangi meja MNA. Di saat itu Putra Siregar ikut terpancing dan malah turut andil melakukan kekerasan terhadap MNA. Saat itu korban tidak langsung melapor ke pihak kepolisian lantaran berharap bakal menempuh jalan damai. Sayangnya, tak ada respon untuk damai dari Putra Siregar dan Rico Valentino. Atas peristiwa itu, Putra Siregar dan Rico Valentino dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Yang sedang dalam keadaan minum, ya, dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Entah apa yang dibicarakan, ya ini dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Namun kemudian tersangka RV itu tidak senang dengan peristiwa tersebut, sehingga kemudian mendatangi korban MNA dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA, dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA. Dari peristiwa tersebut terekam CCTV yang ada di dalam kafe tersebut, dan kemudian setelah peristiwa tersebut sebenarnya dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian, hanya meminta visum saja, dengan harapan pada saat itu kami tanyakan kenapa tidak langsung melapor kepada Polri, karena mereka ingin ini ada jalan damai, ya mereka bercoba menghubungi. Berita selanjutnya, pihak Tanskin polisikan Mayang, namun ungkap kemungkinan damai. Permasalahan antara Mayang, adik kandung Vanessa Angel, dengan pihak produk perawatan wajah Tanskin berujung pada kasus hukum. Mayang Luciana Fitri, adik kandung Vanessa Angel, resmi dipolisikan pihak Tanskin di Polda Metro Jaya pada Selasa 12 April 2022 kemarin. Di tengah permasalahan mereka yang masuk ke kasus hukum, pihak Tanskin pun membeberkan soal membuka pintu damai terhadap Mayang Luciana Fitri. Menurut kuasa hukum Tanskin, pihaknya memiliki kemungkinan untuk membuka pintu damai terhadap Mayang Luciana Fitri. Senada dengan sang kuasa hukum, Direktur Tanskin Gil Gledis pun menyebutkan bahwa pintu damai bisa saja dibuka apabila terdapat kesepakatan dalam mediasi. Pihak Tanskin pun mengaku awalnya tak ingin memperpanjang masalah dengan Mayang. Seperti diketahui, kasus antara Mayang dengan Tanskin berawal dari adik Vanessa Angel itu yang melakukan review terhadap produk yang dipakainya. Dalam melakukan review Tanskin di Instagram, Mayang menyebutkan bahwa kulit wajahnya menjadi breakout setelah menggunakan produk skincare berinisial T.
Meski tak menyebut merek skincare dengan jelas, mayang adik Vanessa Angel itu menampilkan feed Instagram dari Tanskin. Berikut keterangan dari pihak Tanskin. Lalu dilanjutkan pada tanggal 26 Maret, beliau memposting dengan video reels dari IG-nya, akun Instagramnya, dan menampilkan Instagram dari klien kami, seperti itu. Lalu kami juga tanggal 29 Maret sudah mengirim surat terbuka atas kejadian tersebut. Lalu pada tanggal 4 Maret kita sudah mencoba somasi pertama, tidak ada tanggapan, dan pada tanggal 8 Maret kita coba somasi kedua, lalu tidak ada tanggapan, dan akhirnya pada hari ini tanggal 12 April kami telah melakukan pelaporan kepolisian setelah ada 2 somasi tadi, 4 April dan 8 April, seperti itu. Kalau dari apa yang telah diunggah oleh MLF ini sebenarnya apa sih yang merugikan bagi Tanskin sendiri? Mungkin ada kerugian materi kah atau penurunan penjualan kah akibat adanya postingan seperti ini atau bagaimana? Kerugian material ada, penjualan turun, terus ada imaterialnya juga, banyak pesan yang masuk ya ke Instagramnya kita, ke Instagram saya personal, mempertanyakan emang produknya ini ada kandungan zat berbahaya gak, atau memang belum BPOM, atau untuk sudah sertifikat halal, seperti itu. Jadi kita kehilangan banyak potensial customer. Seberapa jauh penurunan dari? Berita selanjutnya, sempat bermasalah rumah tangga Medina Zain kini membaik. Rumah tangga Medina Zain dan Lukman Azhari sempat mengalami permasalahan. Permasalahan antara pasangan suami istri itu terendus lantaran Medina Zain membagikan kondisi rumah tangganya yang tak baik-baik saja dengan Lukman Azhari. Kabarkan sudah kembali akur dengan Lukman Azhari. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum sekaligus sahabat Medina Zain, yakni Maci Ahmad. Meski beberapa kali rumah tangganya diterpa masalah, namun Medina Zain masih mempertahankan pernikahannya dengan adik bungsu Ayu Azhari itu. Namun Maci Ahmad belum bisa memastikan apakah kliennya sudah tinggal dalam satu atap lagi dengan suaminya. Kuasa hukum Medina Zain hanya bisa memastikan bahwa hubungan antara sang klien dan suaminya berangsur membaik. Saat ini disebutkan Maci Ahmad bahwa komunikasi antara Medina Zain dengan Lukman Azhari lebih membaik. Selain rumah tangganya kembali baik, Medina Zain juga kini menutup auratnya lagi setelah menanggalkan hijabnya. Maci Ahmad pun menyebutkan kemungkinan keterkaitan antara rumah tangga Medina Zain dan Lukman Azhari yang kembali baik dengan adik ipar Ayu Azhari itu yang kembali berhijab. Seperti diketahui, Medina Zain sempat menghebohkan jagat dunia maya dengan postingannya di Instagram. Medina Zain mengisyaratkan bahwa rumah tangganya dengan Lukman Azhari mengalami keretakan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Medina Zain. Lawyernya, saya sejauh ini masih berusaha untuk membantu memperbaiki hubungan Lukman dan Medina. Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada yang mengajukan gugatan seperti itu. Tapi kenapa sih Bang akhirnya memakai hijab lagi? Udah adem lagi kayaknya, seperti itu. Udah rukun lagi maksudnya? Iya, cuma saya sudah adanya kerukunan lagi ya, seperti itu. Untuk update kasusnya sendiri gimana? Berita selanjutnya, kembali menjanda, Risty Tagor tidak kapok menikah lagi. Gagal mempertahankan pernikahan untuk kali ketiga, rupanya tak membuat Risty Tagor kapok. Ibu 3 anak ini masih memberikan kesempatan untuk menikah lagi. Meski demikian, Rizky menyebutkan jika mencari pasangan bukan prioritasnya sekarang. Sebelumnya, pernikahan siri Risty Tagor dengan pengacara dikabarkan berakhir dengan perceraian. Dari ketiga pernikahannya, Risty masing-masing dikaruniai 1 orang anak. Sebelum cerai dari si pengacara, Risty Tagor pernah menikah bersama pemain sinetron Rifki Balwell dan Stuart Collin. Risty Tagor mengakui bahwa kini sudah menyandang status janda untuk ketiga kalinya.
Meski kembali menjanda, Rizky Tagor yang kini kembali bernyanyi ini mengaku tidak pernah kesepian. Rizky Tagor justru bersyukur kembali menyandang status janda. Rizky tetap membuka hati untuk kembali mendapatkan pasangan dan berharap menikah lagi. Berikut wawancara dengan Rizky Tagor. Yang sayangnya terus ya mudah-mudahan dunia aja. Nyaman sendiri apa gimana? Nyaman sendiri, bingung ya kalau udah nyaman sendiri. Mungkin kalau udah nyaman sendiri enggak, tapi bersyukur sih, bersyukur aja sama apa yang Allah kasih. Habis itu kalau bilang tuh aku nggak mau lagi, tiba-tiba ada yang tersalah lagi kan aku kan. Jadi mendingan lebih kayak aku sedang menikmati ini, aku bersyukur dengan ini, dan kalau Allah kasih di dunia alhamdulillah, kalau Allah kasihnya di akhirat juga alhamdulillah. Tapi Mama di lingkungan teman-teman atau komunitas ada yang suka jodoh-jodohin? Ya iyalah pasti itu sih, pokoknya kalau ketemu pasti ada aja kan yang ngejodohin, ada yang ngejodohin misalnya ini nih duda lah, ada yang ini single lah, ada yang gini ini baru mau jadi duda, lah aku baru mau jadi duda, tawarin ke aku kayak enggak, pokoknya enggak mau, aku bilang gitu. Emang tipe bahaya kan, makanya tipe pemilih? bukan tipe pemilih, dipilihnya sama Allah aja, yang pasti harus izin mama sama papa sama anak-anak terutama kan, karena gini sekarang kan nggak sendirian, aku ada anak-anak cocok buat aku, belum tentu cocok buat anak-anak gitu kan. Jadi kalau aku pribadi karena memang tahu ya kayak yang harus disaringnya banyak, mending nggak usah dulu deh daripada nanti bingung. Jadi sekarang semua teman semuanya partner aja, karena kalau Berita selanjutnya, mantan ART Nindi Ayunda divonis 6 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis 6 bulan kepada mantan ART dari Nindi Ayunda, yakni Lia Karyati, terkait kasus penganiayaan anak. Tak hanya itu, Lia juga dikenakan denda sebesar 30 juta rupiah. Usai menjalani sisa hukumannya, menurut sang kuasa hukum Lia, Fahmi Bahmid, kliennya akan menjadi saksi kunci dalam kasus penyekapan. Fahmi menduga bahwa Nindi sengaja menutup-nutupi laporan Lia Karyati soal kasus penyekapan. Pasalnya, kata Fahmi, sebenarnya kasus penganiayaan yang dilakukan Lia Karyati sudah dilakukan musyawarah. Bahkan Nindi Ayunda dan Askara Harsono sudah memaafkan Lia Karyati awalnya. Sebelumnya Lia Karyati sempat memberikan pernyataan yang mengejutkan perihal pengalamannya selama bekerja dengan Nindi Ayunda dan Askara Harsono. Menurut karyawan Nindi Ayunda, penyekapan tersebut lantaran dirinya kepergok merekam isi percakapan mantan istri Askara Parasadi Harsono dengan pihak keluarganya. Tatkala dirinya ketahuan merekam percakapan itu malam harinya, ada beberapa orang yang menyambangi tempat tinggalnya. Lia Karyati juga mengaku bahwa ia melihat mantan sopir Nindi dianiaya. Kemudian Lia buka suara dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Teman-teman media semua ya yang mengikuti proses ini, jadi Anda sudah mendengar sendiri bahwa putusannya adalah 6 bulan dengan denda 30 juta, di mana dengan beberapa pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan. Nah, tadi kami mengambil sikap pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum banding atau tidak, karena kami juga harus berbicara dengan terdakwa yang pada prinsipnya begini, bahwa dalam pertimbangan itu bahwa memang sudah terjadi penyelesaian dan perdamaian di dalam persoalan ini. Artinya bahwa keluarga daripada ayah daripada saksi korban itu sudah menyelesaikan di permasalahan dan sudah memaafkan. Tadi itu yang saya ambil intisarinya dan itu yang menjadikan dasar semuanya, bahwa memang ada perbuatan tapi itu sudah selesai dan itu sudah selesai. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.